saya nggak tahu ya, dalam artian kayaknya untuk Jepang sendiri sudah sering melakukan ini, dalam artian ketika pengalaman saya di Japan Foundation di sana, kalau saya ikut course di sana kan pasti ditanyain punya alergi apa. Iya betul. Dan kalau kita nulis kita punya alergi ini diingetin, dalam artian memang kita bebas sih ngambil makanan, cuman ketika di kasir kita mau bayar, ini ada makanan yang kamu bilang kamu alergi, yakin makan ini. I see. Dalam artian ya berarti kan itu bukan sesuatu habit yang aneh gitu. Ya emang kalau misalnya punya alergi itu bukan suatu hal yang harus kemudian ditutupi, tapi coba gimana caranya supaya itu bisa ditangani. Berarti juga termasuk untuk, karena ini juga saya sempat baca juga di beberapa waktu yang lalu, karena komunitas Muslim di Jepang kan juga meningkat gitu kan, semakin banyak ke sana, otomatis mereka karena Muslim tidak bisa makan babi gitu, atau misalnya bahan-bahan yang menggunakan misalnya yang mengandung alkohol dan yang lain-lainnya seperti itu, mirin dan yang lain-lainnya. Jadi ketika ada siswa Muslim di sekolah itu, otomatis ini juga menjadi konsiderasi dari si ahli gizi juga ya. Sudah include di situ berarti ya. Selama orang tuanya mendaftarkan dan menginformasikan dari awal bahwa itu pasti akan dipertimbangkan. Sekolah tidak akan kemudian ya udah nggak usah makan enggak. Oke. Nah, ini kan Kyusoku ini kan sebetulnya sebuah sistem. Sistem karena inginnya meningkatkan gizi, kemudian merubah gaya pola makan dan segala macamnya, dan yang tujuan akhirnya adalah untuk menjaga harapan hidup tadi itu. Betul. Tujuan akhirnya kan di sana. Tapi kemudian setelah tadi mendengar paparan dari Mas Daniel, sepertinya Kyusoku ini tidak hanya sebuah sistem, tapi ya tadi satu bisa ini menjadi sebuah kultur, kemudian kedua ini sebetulnya sebuah pendidikan, mungkin pendidikan tentang makan sehat atau bagaimana? Iya. Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang ini jadi ya pendidikan terhadap banyak hal ya, dalam artian ketika makan siang ini bukan ya seperti yang saya bilang, bukan cuma anak dikasih makan udah gitu, tapi bagaimana proses untuk makannya itu sendiri merupakan satu rentetan yang cukup jauh dipikirkan. Dalam artian kita bisa bilang gini, mulai dari soal bagaimana kebersihan itu harus dijaga terhadap makanan, dan itu yang menjaga tuh bukan cuma ahli gizi sekolah, karena penyajian tuh bukan kita pikir di satu kantin besar yang kemudian anak-anak dikumpulkan di sana, tapi di kelas-kelas, dan anak sejak umur sejak sekolah 1 SD itu sebenarnya sudah diajarkan untuk membagikan. Kalau misalnya mungkin kita pernah melihat anak-anak dengan baju koki gitu di kelasnya, salah satu gambar yang populer dari Kyusoku ini, dan itu memang dilakukan dalam artian anak-anak dari umur sekolah dasar 1 SD itu memang untuk kelas 1 SD itu masih dibantu, jadi gurunya masih mensupervisi apa aja yang harus dilakukan, kemudian nanti kalau misalnya ada masalah atau apa gurunya yang turun tangan. Tapi ini semakin kemudian meningkat, dibilang kepala sekolahnya bilang tuh umur sekitar kelas 5 atau 6 SD itu mereka sudah terbiasa. Dan untuk penyajian dengan standar kebersihan seperti itu mereka harus memakai masker, rambut harus diikat, itu sudah diajarkan sejak awal gitu. Dan sebelum makan itu wajib untuk cuci tangan. Gitu. Kalau di kita kan ya ngomongin cuci tangan tapi prakteknya kan belum terlalu dijaga. Cuman kalau di sana benar-benar jadi satu hal gitu. Nah selain itu juga ketika mereka mulai makan sama-sama kan mereka sama-sama mengucapkan itadakimasu. Ini kan sebenarnya satu kata yang orang sering salah pikir selamat makan gitu. Tapi itadakimasu di sini kan bahwa mereka berterima kasih terhadap nyawa dari baik itu tumbuhan ataupun hewan yang sudah mereka terima. Itu diajarin dalam artian etika. Mereka diajarin dan itu harus diucapkan. Ya selama dalam artinya 9 tahun
kita digituin terus-terusan, kalau nggak nempel sih luar biasa. Jadi bisa dibilang kalau sebenarnya Kyusoku ini juga selain pendidikan tentang makan yang sehat, tetapi juga ada pendidikan sosial, Betul. kemudian etika, kebersihan juga ya, karena tadi kan cuci tangan dulu, pakai masker dan segala macamnya seperti itu ya. Ya, selain itu juga pengenalan terhadap makanan-makanan asli Jepang ataupun makanan-makanan asli daerah itu ada, dalam artian di tiap-tiap sekolah. Kalau misalnya daerah yang saya baca, daerah Osaka, itu mereka akan menyajikan misalnya takoyaki gitu, atau misalnya di Hiroshima itu ada menu khususnya lagi. Atau yang saya baca itu ada satu penelitian terhadap kakek nenek umur 50-60 tahun, jadi dilihat pola makan mereka itu dibandingkan dengan ketika mereka SD SMP, itu kurang lebih masih makan yang sama gitu. Jadi ada penelitiannya di salah satu paper yang saya download di Jepang, itu ada yang bilang bagaimana pola makan mereka sejak SD SMP itu tercermin ke bagaimana pola makan mereka ketika dewasa. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Tapi ini kan di sekolah, berbeda dengan di rumah. Misalnya nanti kalau di rumah, karena kan kalau di sekolah Kyusoku ini sudah jelas dia diatur oleh undang-undang. Jadi kan dan ada pihak-pihak yang kemudian menjaga supaya prakteknya di lapangan itu sesuai dengan apa yang sudah diundang-undangkan. Sementara kalau di rumah ini kan terlepas dari undang-undang tersebut, dan ya ketika mereka siangnya makan sehat tapi kemudian malamnya mereka junk food lagi kayak gitu, itu kan juga bisa aja gitu. Tapi kira-kira dengan kondisi seperti itu, apa yang kalau menurut Mas Daniel ya, apa yang membuat sekalipun mereka juga makan junk food, apa yang membuat mereka bisa menjaga si habit ini tadi? Karena itu tadi, bahwa pemberian makanan ini bukan cuman diberikan makanan udah gitu, tapi mereka diberikan kesadaran pola makan yang baik itu seperti ini loh, bukan kemudian pola makan yang baik itu cuman disajiin di menu gitu, tapi di pelajaran-pelajarannya tadi saya baru nanya ke salah satu native kami di BINUS gitu, dia bilang ya emang pelajaran tentang komposisi makanan itu salah satu yang ada di kurikulum mereka. Mereka harus tahu itu, dan kemudian mungkin ini salah satu yang kita jarang lihat. Tapi kalau misalnya kita lihat di restoran-restoran Jepang suka nyajiin kalorinya segini. Betul. Dalam artian sudah sesadar itu gitu. Mereka dibikin untuk sadar bahwa makanan yang mereka makan tuh segini kalori. Dan kalau dari pelajaran di sekolah mereka tahu, saya sehari itu cuma boleh makan segini kalori. Berarti kalau tadi siang saya sudah makan segini, berarti sisanya saya tinggal harus makan cuma segini. Itu dibikin dalam artian diintegrasikan. Dan bukan cuman ya itu tadi, bukan cuma makanan yang disajiin, tapi diberitahukan. Atau misalnya mereka juga selain kan ketika menjadikan makanan lokal, makanan lokal itu apa, produk sayur di daerah tersebut yang terkenal itu apa, efek baiknya dari sayuran tersebut itu apa, disebutin. Bukan cuma sekedar ya udah kamu makan ini, pokoknya ini sehat. Jadi memang berarti dalam kurikulum pendidikannya mereka itu juga masuk ke dalam pelajaran ya. Betul. Maksudnya pelajaran tentang gizinya sebetulnya. Jadi memang baik secara prakteknya ada, dan dari sisi teorinya mereka juga dapat, jadi akhirnya klop gitu ya. Iya. Dan ini saya rasa pada akhirnya ini yang membentuk kemudian pola bagaimana orang Jepang punya pola makan yang sehat seperti tadi. Ya bukan berarti nggak mungkin gitu ya. Kalau misalnya Mas Adi tadi bilang ketika mereka di luar sekolah makan makanan yang jelek, tapi kalau misalnya kesadaran ini sudah terus dibentuk sejak mereka SD, mereka udah dikasih tahu makan yang baik itu seperti ini loh, ya
pada akhirnya itu akan berefek juga. Bahwa makan yang benar itu seperti ini, dan mungkin ini sesuatu yang tidak saya temukan kemudian ketika kalau misalnya di antara misalnya teman-teman saya masih banyak menemukan misalnya orang yang udah dewasa masih bilang saya nggak suka makanan ini, saya nggak suka makanan itu gitu. Padahal ada efek baiknya. Ya, saya masih temukan gitu karena ya kesadarannya nggak pernah dibentuk itu. Oke, terima kasih banyak Mas Daniel untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk knowledge sharingnya barusan. Sahabat JF, ini tadi satu episode Japanese Podcast, dan tadi kita udah bicara seru tentang Kyusoku, dan sahabat JF juga nantikan juga episode Japanese berikutnya yang tentu saja akan membawakan tentang tema-tema yang lain nih, yang juga tidak kalah serunya. Dan sahabat JF semua jangan lupa untuk follow podcast JF Jakarta. Teman-teman juga bisa mengikuti informasi paling update tentang program-program JF Jakarta di Instagram dan juga akun X kami di @jf_jakarta, kemudian dan Facebook page The Japan Foundation Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.